Halo, balik lagi dengan saya di channel kesukaan kalian. Kali ini Kumbang Jantan akan membahas alur film dari Bollywood berjudul Sultan yang rilis di tahun 2016. Film ini menceritakan seorang juara gulat tak terkalahkan bernama Sultan yang diperankan oleh Salman Khan. Sultan sang juara memutuskan untuk berhenti bergulat dan menjalankan hidupnya seperti orang biasa. Hal itu dilakukan Sultan karena sesuatu kesalahan di masa lalunya. Kesalahan apakah yang membuat Sultan berhenti bergulat? Dan akankah Sultan kembali ke ring gulat? Mari mulai bahas filmnya agar tahu jawabannya. Film menunjukkan sekumpulan wartawan yang sedang meliput kegagalan suatu perusahaan yang ingin menampilkan pertarungan bela diri modern bernama Protect Down. Terlihat seorang pemuda yang sedang didesak para investor karena masalah ini. Ia bernama Akash. Akash menjelaskan akan segera mencari solusi agar Protect Down bisa maju dan sukses. Ia meminta waktu 6 bulan untuk memperbaikinya. Kemudian Akash yang bingung duduk di tribun arena pertarungan yang kosong. Tak lama ayahnya datang. Akash menceritakan keadaan perusahaannya yang sedang mengalami kebangkrutan. Ia juga mengatakan bahwa pertarungan seperti ini sangat disukai di luar negeri, kenapa di India tidak ada yang menyukainya. Sang ayah lalu memberitahu bahwa hanya ada satu orang pegulat yang sangat dicintai warga India. Ia tak pernah kalah dalam pertandingan. Kekuatannya setara dengan 10 orang. Dia bernama Sultan. Akash diminta ayahnya untuk menemui Sultan dan memintanya kembali ke gulat. Kemudian scene berganti di suatu desa. Terlihat Sultan yang sedang menuju tempat kerjanya. Sultan bekerja di sebuah kantor yang biasa saja. Ia juga meminta teman-temannya untuk menabung dari sebagian gaji mereka. Tak lama Akash sampai tempat kerja Sultan. Ia bertanya kepada seseorang di mana Sultan. Kemudian orang itu menyuruh Akash ke dalam. Namun Akash tak sengaja melihat Sultan dari jendela. Kemudian ia kembali menuju mobilnya dan menelpon ayahnya. Akash tak percaya dengan cerita ayahnya, karena terlihat Sultan hanya laki-laki biasa dan tidak memiliki kekuatan seperti apa yang diceritakan oleh ayahnya. Tiba-tiba ban sebuah traktor besar terpelosok. Orang-orang memanggil Sultan. Tanpa disangka, Sultan mengangkat traktor itu sendirian. Akash yang melihat itu kemudian percaya akan apa yang diceritakan oleh ayahnya. Kemudian Akash menemui Sultan dan memintanya kembali untuk bergulat. Sultan menolaknya dan mengatakan bahwa ia sudah lama keluar dari dunia gulat. Saat Akash ingin pergi, ia bertemu Govin, teman dari Sultan. Akash pun mengajak Govin berbincang. Ia menanyakan kenapa Sultan tak mau lagi bergulat. Govin kemudian menceritakannya, dan film pun flashback ke 8 tahun yang lalu. Saat itu Sultan dan Govin sedang memasang sebuah antena di rumah seorang kakek-kakek. Kemudian datang segerombolan pemuda menantang Sultan untuk lomba menangkap layangan yang putus. Sultan yang terkenal akan keahlian menangkap layangan putus bersedia dengan syarat yang kalah akan menaiki sebuah keledai dengan wajah yang diwarnai hitam. Tiba-tiba ada sebuah layangan yang putus. Sultan dan seorang pemuda itu berlari melompati rumah-rumah. Saat Sultan hampir menang, ia ditabrak seorang pemotor. Sultan yang marah langsung menampar si pemotor itu. Kemudian pemotor itu membuka helm. Ternyata ia seorang wanita, namanya Arfa. Sultan saat itu langsung jatuh cinta kepada Arfa. Karena Sultan sudah hilang kesadaran, karena cintanya, ia pun kalah. Kemudian ia diarak menaiki keledai dan wajahnya dicat hitam. Dia terus tersenyum seperti orang gila karena jatuh cinta kepada Arfa. Sultan kemudian mencari tahu siapa Arfa sebenarnya, yang ternyata ia adalah putri seorang pegulat. Arfa juga merupakan seorang atlet pegulat wanita. Kemudian Sultan mendatangi rumah Arfa dan meminta Arfa mengajarinya bergulat. Arfa menyuruh Sultan untuk datang ke tempat latihan gulat ayahnya. Esoknya Sultan mendatangi ayah Arfa untuk belajar gulat. Namun saat ditanya keahliannya, ternyata Sultan hanya ahli mengejar dan menangkap layangan. Hal itu membuat ayah Arfa menolak Sultan menjadi muridnya. Kemudian Sultan memberi tantangan. Jika 3 orang anak buah ayah Arfa bisa menangkapnya dalam waktu 3 menit, Sultan kalah. Namun jika dia tak berhasil ditangkap, maka ayah Arfa harus menerima Sultan menjadi muridnya. Ayah Arfa setuju. Sultan pun berlari ke sana kemari dan anak buah Arfa tak bisa menangkapnya.
Akhirnya Sultan diterima menjadi murid ayah Arfa. Singkat cerita, hubungan Sultan dan Arfa semakin dekat. Kelakuan Sultan yang kocak membuat Arfa selalu tersenyum bahagia. Hingga suatu malam Sultan mengajak Arfa untuk bertemu teman-temannya. Govin memanggil Arfa sebagai kakak ipar. Arfa kaget. Lanjut lagi, Govin berkata kalau Arfa pacarnya Sultan, karena selama ini Sultan tak pernah membawa wanita selain Arfa. Arfa kemudian marah dan pergi. Sultan mencoba menahannya, bertanya kenapa dia marah. Sultan juga menyatakan cintanya kepada Arfa. Arfa semakin marah. Arfa kemudian menampar Sultan dan berkata bahwa Sultan hanya seorang badut penghibur dan tak layak mendapatkan sebuah cinta. Arfa juga menyombongkan diri. Dia adalah atlet nasional, sedang Sultan siapa? Tak akan layak dengan Arfa. Sultan terdiam mendengar perkataan Arfa. Hatinya hancur sehancur-hancurnya. Di suatu malam, saat Sultan sedang sedih, ayah Sultan menghampirinya dan mengatakan kalau di belakang laki-laki sukses itu ada seorang wanita di belakangnya. Kita harus bekerja dengan giat agar mendapatkan apa yang kita mau. Sultan akhirnya bersemangat kembali. Sultan ingin membuktikan bahwa dia bukan badut dan bukan orang yang bisa direndahkan. Esok harinya Sultan mendatangi ayah Arfa dan meminta untuk didaftarkan mengikuti kompetisi gulat daerah. Ayah Arfa menolaknya karena baru beberapa hari Sultan belajar. Dia hanya seorang pemula. Sultan kembali membuat tantangan. Jika ia berhasil mengalahkan 3 peserta yang mendaftar, dia ingin ia didaftarkan dalam kompetisi. Ayah Arfa pun setuju. Ternyata Sultan mengalami kekalahan. Kemudian Sultan mengatakan, "Hari ini aku kalah. Aku hanya ingin mengukur kemampuanku. Tapi bulan depan aku akan kembali dengan siap. Dan aku Sultan akan menjadi wakil daerah ini." Sultan kemudian berlatih giat. Ia berolahraga terus-menerus hingga waktu pembuktian pun tiba. Sultan kembali dengan kesiapan dan kemampuan. Dia akhirnya mengalahkan semua pegulat di tempat ayah Arfa. Singkat cerita, Sultan mengikuti kejuaraan daerah. Ia pun keluar sebagai pemenangnya. Tak sampai di situ, ia juga menantang orang yang jauh lebih besar darinya. Ayah Arfa sebagai pelatihnya melarangnya, namun Sultan mengatakan bahwa ia ingin mengalahkan dirinya sendiri dan membuktikan bahwa ia layak mendapatkan cinta. Pertandingan pun dimulai. Lawan Sultan bertubuh tinggi dan besar. Awal pertandingan Sultan kesulitan menghadapinya, namun akhirnya Sultan mampu mengalahkannya dengan sebuah bantingan mematikan. Arfa yang melihat keseriusan Sultan akhirnya menerima cintanya. Keduanya pun menikah. Kemudian mereka berdua memenangi setiap kompetisi hingga di tingkat internasional. Namun saat akan mengikuti Olimpiade di London, Arfa ternyata hamil. Sultan bahagia atas kehamilan Arfa. Namun Arfa harus mengubur mimpi-mimpinya, mendapatkan medali emas Olimpiade. Arfa pun menerima keadaan itu. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa mimpi-mimpinya sudah terwujud, menikah dengan Sultan dan melihat kebahagiaan di wajah Sultan. Akhirnya Sultan mengikuti kejuaraan Olimpiade di London. Ia pun berhasil menang dan mendapat medali emas. Setelah pulang ke India, Sultan berubah total. Ia berubah jadi orang yang sombong. Pada saat acara penghargaan dirinya, Sultan dengan sombongnya mengatakan Sultan tak terkalahkan dan hanya kalah oleh Sultan itu sendiri. Waktu berlalu, Sultan akan mengikuti kejuaraan dunia. Arfa yang sudah hamil besar meminta Sultan untuk tak berangkat. Namun Sultan tak peduli dan tetap mengikuti kejuaraan dunia. Saat Sultan sedang bertanding, di sisi lain Arfa juga sedang melahirkan. Sultan berhasil menjadi juara dunia. Saat pulang dan ke rumah sakit untuk melihat Arfa, ternyata anak mereka tak terselamatkan. Anak mereka mengalami anemia atau kekurangan darah dengan golongan darah O negatif. Dan di wilayah itu hanya Sultan yang memiliki golongan darah O negatif. Arfa kemudian marah dan meminta Sultan untuk meninggalkannya. Dan Arfa tak mau lagi bersama Sultan. Film kembali ke Akash dan Govin. Govin mengatakan bahwa Sultan saat ini sedang mengajukan izin untuk membangun sebuah bandara di kampungnya. Dan Govin menyarankan agar Akash membantu Sultan. Ambil hatinya, maka Sultan akan menerima ajakan Akash. Tak lama Akash menemui Sultan dan memberikan sebuah surat yaitu izin pembangunan bandara. Kini Sultan hanya butuh dana untuk membangun bandaranya. Kemudian Akash memberi Sultan kartu namanya. Jika Sultan berubah pikiran, tinggal menghubunginya. Akhirnya Sultan pun berubah pikiran dan akan kembali bergulat demi membangun bandara di kampungnya. Sultan menemui Arfa untuk berpamitan. Arfa tak memperdulikannya, walaupun dalam hati kecilnya ia masih mencintai Sultan. Singkat cerita, Sultan sampai di kantor Akash dan diperkenalkan kepada para investor.
Namun melihat penampilan Sultan yang lemah, para investor tak mau memberikan sponsor. Namun Akas tak menyerah dan akan mencarikan Sultan sponsor. Hingga Akas menemui kawan lamanya untuk meminta bantuannya. Ternyata temannya itu pun mau untuk mensponsori Sultan. Lanjut lagi, Sultan diperlihatkan pertandingan bela diri modern. Sultan kaget karena ia hanya mengerti bergulat, bukan karate, taekwondo, dan lain-lain. Kemudian Akas mengajak Sultan ke suatu tempat. Ia dipertemukan dengan Fabi Singh, seorang mantan juara MMA yang kini menjadi seorang pelatih. Kemudian Fabi Singh menantang Sultan untuk mengalahkan salah satu muridnya. Baru ia akan mau melatih Sultan. Awalnya Sultan tak bisa melawan sama sekali. Namun di detik-detik akhir, Sultan menang dengan bantingan andalannya. Kemudian latihan demi latihan dijalani Sultan. Fabi ingin membuat Sultan kembali kuat seperti dulu. Setelah beberapa bulan, Sultan kembali seperti dulu dan siap bertanding. Akhirnya kompetisi pun dimulai. Beberapa petarung sudah memiliki sabuk juara. Sultan menjadi petarung pertama dan akan menghadapi petarung dari Brazil bernama Maurice. Sementara ayah Arfa menonton dari layar televisi, sedangkan Arfa sendiri tak peduli. Pertandingan dimulai. Sultan kesulitan menghadapi gaya bertarung Maurice. Ia adalah petarung capoeira. Ronde pertama, Sultan hampir kalah, namun terselamatkan oleh bel waktu. Di ronde kedua, Sultan bangkit dengan gaya bertarungnya yang mengesankan. Ia pun menang dengan indah, dengan bantingan andalannya. Di pertandingan berikutnya, Sultan terus-menerus menang. Sultan selalu ditunggu-tunggu penonton, karena khas bertarungnya serta Sultan kini rendah hati. Setiap memenangkan pertarungan, dia selalu memberikan salam hormat kepada lawannya. Sultan sangat terkenal, wajahnya menghiasi seluruh kota, dari perabotan rumah tangga hingga baliho. Di pertandingan semifinal, Sultan mendapatkan lawan mantan juara bernama Tyron. Pertarungan berjalan sangat sengit, namun Sultan mengalami cedera, tulang rusuknya patah. Ia mulai kesakitan, namun saat detik-detik kekalahannya, dia melihat bayangan Arfa. Sultan bangkit dan mengalahkan Tyron. Semua orang berteriak karena momen emosional ini. Akibat pertandingan itu, Sultan harus dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan kepada Akas bahwa Sultan tak bisa bertanding kembali. Kemudian Arfa menemui Sultan di rumah sakit. Setelah obrolan panjang antara keduanya, Arfa meminta Sultan untuk tak melanjutkan pertandingannya. Namun Sultan meyakinkan Arfa. Arfa kemudian mendukung Sultan untuk kembali bertanding di final. Akas dan Govin juga diyakinkan oleh Sultan bahwa ia akan baik-baik saja. Final pun dimulai, lawan Sultan bernama Markus. Pertandingan seolah tak seimbang, Sultan dihajar habis-habisan. Semua pendukung Sultan merasa sedih melihatnya, termasuk Arfa yang sudah ingin menyerah. Saat Sultan terjatuh, dia melihat bayangannya sendiri. Sultan mengerti jika ingin menang ia harus mengalahkan dirinya. Akhirnya pukulan demi pukulan berhasil dilakukan Sultan. Markus mulai kewalahan, dan Sultan kemudian memenangkan pertarungan itu dengan dramatis. Semua orang bahagia dan terharu melihat perjuangan Sultan. Akhir film ini memperlihatkan Sultan telah meresmikan bandara di kampungnya, serta diperlihatkan anak Sultan dan Arfa yang lucu memakai pakaian gulat. Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film dari Sultan tahun 2016. Film yang menggambarkan kembalinya sang juara dan merubah kesalahannya di masa lalu. Film ini memberi pesan agar kita tidak sombong saat berada di puncak kejayaan. Jadilah orang yang senantiasa rendah hati. Cukup sampai di sini untuk pembahasan film kali ini. Lanjut lagi di film selanjutnya. Bye.